Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmadi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya, amin. Pelajaran kita sore ini kita sampai di surat apa ayat Ali berapa? Imran 144. Ya, kita berada di surat Al-Imran ayat 144 pemirsa. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahmadi. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmat karunia rahmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan untuk thalabul ilmi, mempelajari firman-firman-Nya. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah ini dan kita syukur nikmat Allah ini, semakin hari ketaatan kita kepada Allah akan semakin baik dan penghambahan kita kepada Allah akan semakin baik juga. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk sore ini kita lanjutkan belajar kita tentang tafsir. Insya Allah sudah sampai surat Ali Imran suratnya ketiga ayat 144. Surat Ali Imran suratnya ketiga ayat 144. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutiran qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan kemuratan bagi Allah sedikit pun. Dan Allah memberi perbalasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan ayat ini sehingga kita dapat mengambil pelajaran dengan kita bisa memahami ayat ini. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dari kalimat ini, yang pertama kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang kejadian di perang Uhud yang pernah dialami saat itu oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu beliau dan para sahabat menderita kekalahan yang luar biasa. Ini luar biasa. Bahkan 70 sahabat Rasulullah termasuk paman beliau Mus'ab bin Umar
juga syahid di medan Uhud. Nah ini. Ada beberapa ayat kita pelajari sebelumnya, termasuk ayat yang kemarin bahwa Allah menghibur Nabi. Mereka nampaknya mati di medan perang, tapi sebenarnya mereka adalah syahid, sehingga mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah ini, tanpa hisab. Nah ini, jadi Rasulullah memberikan satu hiburan Allah pada ayat yang kemarin. Mereka itu syahid di medan Allah di medan perang, karena terbunuh. Memang zahirnya para sahabat itu terbunuh di medan perang, tapi ketahuilah Muhammad bahwa mereka adalah sebagai syuhada dalam perang ini, sehingga surga tempat kembali mereka. Nah, pada ayat ini masih ada kaitannya dengan kejadian di perang Uhud. Bahwa Rasulullah bukan satu-satunya nabi yang ditolak, dimusuhi, bahkan dibunuh oleh umatnya. Ini. Jadi kalau Nabi ketika berdakwah dimusuhi, ditolak, bahkan akan dibunuh, diperangi, itu bukan satunya Nabi. Bahkan Nabi Rasul sebelumnya juga seperti itu. Ini. Qad khalat min qablihi rusul. Ini. Jadi bukan satunya Nabi yang telah dianiaya, disiksa, dimusuhi, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh umatnya, nabi-nabi Rasul sebelum Rasulullah SAW. Ini. Jadi sekali saat ini memberikan hiburan Rasulullah. Jadi jangan kecil hati. Jadi kalau kamu dalam berdakwah kebenaran kepada mereka menentang, menolak, hakikatnya bukan Allah yang rugi, bukan kamu yang rugi, mereka yang rugi. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak keselamatan, mereka menolak rahmat Allah. Ini. Maka jangan kecil hati. Ini. Maka sampai pun mereka membunuhmu, gitu loh, membunuhmu, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terbunuhnya seorang nabi, para sahabat nabi dalam medan perang terutama, itu merupakan satu kematian yang mulia bagi syuhada. Nah ini. Maka di sini yang pertama ayat ini terkait dengan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad bukan satunya Nabi yang dimusuhi, dihalangi, dirintangi, bahkan akan dibunuh oleh umatnya. Sudah banyak Nabi sebelumnya yang telah dibunuh oleh umatnya. Ini. Yang kedua, di sini terjadi kasak kusuk di tengah perang Uhud. Jadi kejadian di perang Uhud itu terjadi berita simpang siur di sana kemarin. Yang disiarkan sih orang-orang munafik. Jadi mereka meneriakkan, memberitakan bahwa Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Diharapkan apa? Dengan terbunuhnya Muhammad, mereka akan kendor, takut, murung, gitu loh. Untuk apa berjuang? Kenapa harus sampai seperti ini di medan perang kalau Muhammad sudah tidak ada? Yang diperjuangkan sudah mati. Apa yang diperjuangkan lagi? Sehingga tidak sedikit dari sahabat yang kemudian ngelokro bahasa kita. Jadi kecil hati akan mundur, ngelokro, bahkan menyerahkan gitu. Tapi itu tidak semuanya. Bahkan tidak sedikit mereka yang tidak sedikit pun terpengaruh, bahkan bangga. Karena apa? Karena hiburan Allah ini. Maka dengan turunnya ayat ini yang memberikan satu kabar gembira bagi Nabi dan para sahabatnya. Sampai Anda kata pun Muhammad terbunuh, ketahuilah. Itu bukan satunya Nabi yang dibunuh oleh umatnya. Ini. Maka di sini dua pengertian di sini. Yang pertama yang terkait dengan perang Uhud itu sendiri, yang kemudian dianggap Nabi itu tidak dijaga Allah, bahkan dimusuhi Allah, tapi di sini tidak. Justru Allah menghibur Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Qad khalat min qablihi rusul. Maka Allah katakan, afa imata aku tilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia Muhammad
wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang jadi kafir lagi. Ya Allah menegur, mengingatkan para sahabat. Apakah kalau sampai Nabi Muhammad terbunuh di perang Uhud, meninggal, wafat di medan Uhud karena perang, terbunuh, apa kamu jadi kafir lagi? Di sini Allah ingatkan, terutama para sahabat yang ikut perang pada saat itu. Jadi langsung dapat teguran dari Allah. Karena tadi terjadi kasak-kusuk di medan perang itu yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah meninggal dan sebagainya, sehingga tidak sedikit sahabat yang terpengaruh. Maka langsung Allah turun tangan. Hei sahabat-sahabat Muhammad, apa kalau sampai Muhammad terbunuh sekalipun, kan itu, wafat di medan perang, medan Uhud tadi, kamu akan berbalik kafir lagi? Ini Allah langsung menegur mereka. Kemudian wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a. Kalau sampai terjadi, andai kata terjadi di antara kalian ada yang berbalik jadi kafir lagi, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan Muhammad, yang rugi bukan Islam. Allah tidak pernah rugi, Nabi Muhammad tidak pernah rugi. Dengan apa? Dengan dikufuri sekalipun, kan itu. Islam tidak pernah rugi kalau dikufuri oleh manusia. Sehingga kalau terjadi, sekali terjadi dalam perang Uhud tadi, Rasulullah terbunuh, kemudian ada sebagian para pendukung beliau, para sahabat beliau ada yang murtad, kembali kafir lagi, Allah tidak rugi sama sekali. Tidak akan memberi madarat sekecil pun apa kepada Allah, apalagi kepada Islam. Jika begitu, Islam tidak ada rugi, Nabi tidak rugi, Islam tidak rugi, Allah tidak rugi, kan. Maka fala yadullaha syai'an, tidak akan memberi madarat sekecil pun, gitu, sekecil pun pada Allah. Ini. Jadi kamu kafir semua sekalipun, kan gitu. Karena apa? Allah itu tidak butuh kepada kita, pada manusia, pada kamu, gitu loh. Allah tidak butuh pada kamu. Kamu lah yang butuh kepada Allah. Islam tidak butuh kepada kamu yang butuh pada Islam. Ini. Surga tidak butuh kamu, kaya yang butuh surga. Ini. Maka untuk mendapatkan surga, kan itu, untuk mendapatkan perlindungan Allah, gitu loh, dengan cara tidak seperti itu. Ini. Jadi sekecil apapun, kan itu, sekecil apapun kekufuran, kemurtadan umat ini dengan sebab apapun tidak akan merugikan Allah, tidak akan merugikan Islam sama sekali. Maka andai kata sekalipun orang sedunia jadi kafir semua, tidak satu pun yang beragama Islam, Allah tidak rugi sama sekali. Apa? Bagi Allah tidak ada apa-apanya. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya dunia ini skillnya, kan, yang Allah yang menciptakan segalanya. Maka tidak rugi. Tapi kalau kamu taat, kamu yang beruntung. Maka sini diakhiri dengan wa sayazillahu syakirin. Allah akan memberikan orang yang bersyukur. Maknanya apa? Jadi mereka yang tetap taat, tetap tunduk patuh pada Allah, taat kepada Nabi, taat kepada Rasulullah, sekalipun mereka mengetahui bahwa Nabi terbunuh, tapi mereka tetap taat, bertahan dalam Islam, tidak terpengaruh apapun, mereka yang akan beruntung. Allah akan berikan balasan yang sangat besar nanti di akhirat. Ini. Jadi ayat ini sekaligus Allah menghibur para sahabat yang tetap taat dalam keadaan apapun, karena ada sebagian dari umat Islam saat itu yang karena desas-desusnya disebarkan oleh orang munafik dengan berita terbunuh Nabi di medan Uhud tadi, ada yang kafir bahkan murtad dari Islam.
Tapi sekali lagi Allah tegaskan, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun tidak. Kamu yang rugi, kamu yang rugi. Ini bukan Allah yang rugi. Tapi bagi orang yang tetap taat kepada Allah, dengan apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, nah ini kamu yang akan beruntung, karena Allah akan memberikan balasan. Kemudian yang terakhir, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Ayat Al-Quran itu berkata-kata di sini. Al-Quran itu berlaku sejak turun sampai kiamat. Jadi Quran itu akan berlaku sejak diturunkan sampai kiamat datang. Kejadiannya memang saat itu dalam perang Uhud. Tapi kejadian seperti itu akan terus terjadi dan terus terjadi. Ini. Jadi ketika seseorang, katakanlah pemimpin yang sangat ditaati, sangat dibanggakan, dielulukan oleh umatnya, kemudian wafat, meninggal, ini. Pasti ada sebagian yang kemudian membelot. Itu pasti, dimanapun, kapan akan terjadi itu. Akan terjadi. Tidak sedikit. Bahkan kita pun pernah mengalami. Dengan kewafatan beliau Al-Ustaz Abdullah, ada sebagian yang kemudian membelot, keluar, tidak ngaji lagi. Nah kalau tidak ngaji, yang rugi siapa? Bukan Ustaz, bukan siapa, bukan Islam, tidak rugi. Tidak rugi. Jadi kamu sendiri yang rugi. Jadi kamu menjauhi Quran, menjauhi sunnah. Itu bukan yang rugi, yang ditinggalkan, bukan. Maka kejadian ini terus akan terjadi dimanapun. Jadi dan pasti akan terjadi. Ketika seorang ulama besar wafat, kemudian pengikutnya ya akan pecah juga. Ada yang taat, ada yang kufur, yang membelot. Ini. Ada yang kemudian satu pengajian katakanlah, yang biasanya pesertanya sangat banyak, luar biasa, karena apa? Karisma ulamanya, kiainya. Ini karisma kiainya itu berhenti karena apa? Karena wafatnya kan. Nah, umatnya pasti terbelah. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang terus ngaji, ada yang keluar, ada yang pindah ke pengajian yang lain. Itu hal yang wajar saja, biasa saja. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa seperti ini terus akan terjadi sampai kapan. Maka kita jangan kaget. Ini, jangan kaget. Allah katakan mereka itu yang rugi, bukan Allah, bukan Islam. Kalau satu pengajian ditinggalkan karena meninggal wafat pemimpinnya, kemudian dari yang belot, pengajian tidak akan rugi. Maka ditekan ke Allah. Allah akan membalas kebaikan orang yang tetap bersyukur, mempertahankan imannya, mempertahankan ketaatannya pada Allah dan Rasul dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Ini satu pelajaran sangat mahal bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang seperti ini, kapanpun, dimanapun kita mengkaji. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA atau mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Tafsir. Kali ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Iya. Dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan Ustadz. Ustadz mohon dijelaskan terkait surat Al-Mu'minun ayat 20. Apakah maksud dari ayat tersebut bahwa minyak zaitun itu bisa untuk menambah nafsu makan Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu biduhni wasibghil lil akilin, yang artinya dan pohon kayu keluar dari Tur Sina, yaitu pohon zaitun,
yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Yang ditangkap sih ini. Jadi dan pemakan bagi orang-orang, pemakan makanan bagi orang-orang yang mau makan. Maksudnya apa? Bukan nafsu makan. Jadi pohon minyak zaitun itu bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini. Jadi untuk minyak zaitun bisa untuk obat-obatan, untuk makanan dan sebagainya. Ini. Jadi untuk masak makanan, untuk campur obat dan sebagainya. Jadi membuat diri kita ini jadi sehat karena minyak zaitun. Dan sekarang terbukti di setiap katakanlah toko-toko herbal menjualkan minyak zaitun dan banyak sekali manfaatnya, bermacam-macam manfaat minyak zaitun. Dan sekarang ini kalau dulu kita hanya mengerti dikira zaitun hanya ada di sana di Timur Tengah sana, sekarang di mana-mana sudah ada, di negeri kita pun, di kota kita, dekat rumah kita pun bahkan ada yang menjual minyak zaitun. Manfaatnya sangat besar, terutama untuk kesehatan tubuh kita ini. Gitu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Pak Dwi di Sentolo, Kulon Progo, Ustadz. Mohon dijelaskan terkait anjuran berwasiat, Ustadz, dengan persaksian seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 106 terkait poin atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Mohon penjelasannya. Poinnya, berlainan agama kok bisa untuk saksi, Ustadz? Mohon tausiahnya. Jadi di sini Qurannya sangat jelas ya. Jadi akharani min ghairikum. In antum darabtum fil ard. Ini. Jadi dua orang yang berlainan agama dari kamu. Di sini ada penjelasan, yaitu di catatan kaki sudah ada. Jadi nanti salah bahwa saudara yang punya Al-Quran terjemahan dari agama dilihat di catatan kakinya. Sudah ada penjelasan di situ langsung dari depan agama di sini. Yang dimaksud ialah mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan. Jadi dibolehkan bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. Dengan syarat ini. Yang pertama, saksi harus orang Islam, berakal sehat. Ini pertama Islam. Jadi Islam dulu, berakal sehat. Kalau itu tidak ada, boleh yang beragama lain kan itu. Ini Allah yang bolehkan kan gitu, bukan kita. Jadi di sini Allah wa akharin dan yang orang lain yang tidak seagama boleh, tapi dengan syarat yang pertama harus orang Islam dulu, dicari tidak ada lah baru diambil saksi sebagai saksi dalam ini orang yang berlainan agama. Nah, sekali lagi dengan syarat tadi ya orang itu berakal sehat, dia bisa dipercaya dan sebagainya karena saksi kan saksi. Jadi ada sekali nanti bisa dilihat di Quran masing-masing tentang Departemen Agama yang berkaitan dengan itu, yaitu di keterangan mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi itu dibolehkan bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. Ini syaratnya. Ini syarat. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami sudah mengucapkan kata cerai, pernah berkata 2 kali di waktu yang berbeda, namun tidak menceraikan, katanya cuma mengucap saja, di hatinya tidak berniat bercerai, karena cuma terpancing emosi dari istri. Karena suami tidak tahu bahayanya kata ucap cerai, bagaimana seorang laki-laki tersebut, Ustadz, apakah sudah jatuh talak? Mentausiahnya. Ini yang pertama saya ingatkan sekali lagi, di sini sudah berkali-kali terjadi. Ini kan terjadi, sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, jangan suka menggunakan kata cerai. Jangan pegat, cerai, jangan. Ini tolak, jadi kata-kata tolak, pegat, cerai itu jangan mudah diucapkan. Itu sangat berbahaya dalam hukum Islam. Ini. Nah, cerai, pegat, talak, ini itu diniatkan tidak diniatkan sama.
Jadi sudah diucapkan kamu saya talak, walaupun main-main saya sama jadi. Di main-main sungguhan ya sungguhan itu talak. Jadi talak itu main-main ya jadi sungguhan apalagi kan begitu. Ini talak. Jadi kata talak itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kalau tadi sudah mengucapkan talak ya jadi talak. Masalahnya apa? Tadi dia sampaikan karena belum mengerti. Nah, di sini kuncinya. Berkali tekankan di sini. Orang Islam itu harus ngerti. Saya ngerti harus ngaji. Maka ngaji itu kewajiban pokok. Berkali diterangkan oleh Ustaz. Tugas kita hidup ini hanya satu, Ustaz, ngaji dan mengamalkan hasil kaji itu saja. Sudah, kalau sudah ngaji, diamalkan, sudah mesti selamat dunia akhirat. Gitu. Jadi tugas hidup kita di dunia ini, Allah menghidupkan kita ini, tugas kita hanya satu saja, ngaji. Kalau Quran jelas bahwa makhluknya illa liya'budun, untuk menghafalkan daripada Allah. Nah kalau tidak ngaji, masa bagaimana kita bisa kepada Allah kan itu. Tidak ngaji tidak mungkin, maka berkali tekankan dalam surat 29 itu. Ini. Jadi Quran dikaji, dipahami, dimengerti, diamalkan. Itu tugas hidup kita. Nah tadi dengan alasan karena tidak mengerti, tidak paham, bahayanya talak. Paham atau tidak paham, sengaja tidak sengaja. Kalau saya mengucapkan talak, iya terjadi talak. Caranya bagaimana? Untuk memperbaharui talak ini karena tidak sengaja tadi mungkin karena terbawa emosi ya. Itu pasti ya emosi itu enggak kalau ada emosi ya, kenapa talak kan gitu. Ya main-main dengan talak ini yang tidak boleh. Maka tidak ada emosi, tidak ada apa dengan istilah makanan bareng Bu. Bagaimana kalau kamu saya cerai namanya. Istrinya ya jadi cerai. Sudah. Bagaimana nanti habis makan selesai kita cerai. Boleh cerai. Jadi cerai. Gitu loh. Itu hanya main-main tapi tidak jadi. Jadi kata cerai itu main-main atau sungguhan itu jadi cerai. Ini maka tadi kalau karena alasan tidak tahu, dia sangat tahu tidak tahu. Kalau sudah mengucapkan cerai ya cerai. Maka kalau memang tidak ingin cerai ya diperbarui nikah kembali, nikah ulang diperbarui. Nikah tidak harus sampai ke naiban tidak. Dengan ulama setempat, kiai setempat untuk menikahkan kembali. Karena apa syaratnya nama nikah itu? Syaratnya ada wali, ada saksi ini. Kemudian ada ijab kabul sudah. Jadi walinya siapa? Walinya gitu, walinya yang putra putri punya wali atau tidak putrinya. Siapa yang jadi wali? Kalau biasa wali tidak ada diganti dengan Pak Naib di ulama setempat kan itu. Kemudian diikrarkan untuk dinikahkan kembali. Ya sudah, tidak harus sama karena bukunya nikah masih ada, tidak harus ke KU kan. Ini karena rusak saja, nilai nikahnya rusak karena ucapan yang tadi tidak sengaja tadi mungkin. Tapi nikahnya sudah rusak, secara hukum sudah rusak. Nah ini. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan kata-kata talak, cerai, pegat, jangan. Itu sangat berbahaya. Sengaja, tidak sengaja, mau tidak mau, kalau sudah terucapkan cerai, ya cerai. Maka untuk keselamatannya diperbarui nikahnya. Tidak harus ke KUA, tidak. Pada umat kiai sedekat yang terdekat, ke ulama terdekat, boleh saja siapa yang bisa menikahkan sudah selesai. Ini begitu. Ya, selanjutnya kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustadz dari Pak Kastono yang ada di Purwodadi Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar ditusuk jarum besi di kepalanya itu lebih ringan dibanding hukuman orang yang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu dari Quran apa dari hadis Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya. Itu dari hadis. Jadi Rasulullah bersabda, jadi lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi ya. Dari besi di kepala, bukan di kaki, di kepala. Ditusuk di kepalanya dengan jarum dari besi masih lebih baik daripada bersentuhan dan wanita atau orang-orang yang di luar mahramnya, yang bukan mahramnya. Jadi jabat tangan, sak maunya sendiri itu sangat berbahaya. Nah, jadi
kita sudah sering dengar juga Ustaz menyampaikan di situ. Jadi bukan zina, bukan mendekati zina sudah tidak boleh. Jangan bersentuhan, sudah begitu ancamannya gitu. Baru bersentuhan. Ini. Lah pada berjabatan boleh, pada orang yang dibolehkan bersentuhan kan itu. Yang tidak boleh bersentuhan jangan berjabat tangan. Ini yang penting harus diperhatikan. Jadi ini ancaman dari Rasulullah ini. Yang pasti benarnya ini. Karena sangat beratnya hukumannya, maka sampai gambar Rasulullah, kepala ini isinya otak, kemudian ditusuk dengan jarum besi. Ini jarum besi. Nah kalau sekarang di dunia ini mati sudah selesai. Tapi itu tidak, itu bukan karena mati, tidak, karena betapa mengerikan, betapa sakitnya kan begitu. Nah ini, maka semaksimalnya dihindari, semaksimalnya jangan terjadi pergaulan bebas, pegang sana pegang sini yang bukan mahram, ini sangat berbahaya dan sangat besar ancaman dari Rasulullah SAW. Ya begitu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, pada saat rokaat kedua, imam langsung berdiri ke rokaat ketiga, tidak duduk tasyahud awal walaupun sudah diingatkan. Apabila imam lupa sujud sahwi sebelum salam, bagaimana sikap kita, Ustadz? Ikut imam atau sujud sahwi sendiri? Mohon tausiahnya. Iya. Yang pertama bagi imam ya. Jadi maka ada aturannya, siapa yang boleh jadi imam itu tidak bisa diatur kan itu. Jadi yang jadi imam itu harus yang mengerti aturan agama, aturan sholat kan itu. Yang pertama, jadi yang jadi imam itu orang yang mengerti aturan sholat, aturan agama. Kalau ada teguran, kalau yang menegur hanya makmumnya satu, ya tidak harus ikut karena satu. Mungkin yang salah yang menegur atau yang ditegur. Tapi kalau yang makmumnya lebih dari satu, kok semuanya mengingatkan, itu jelas salah. Jelas salah. Nah kadang di sini yang jadi masalah, imam tidak ngerti salahnya itu apa, gitu loh. Salahnya apa? Ada yang sujudnya hanya sekali, diingatkan, malah bingung sendiri. Akhirnya ada yang sholatnya dijugarke, ki jangan salahku apa toh? Lah masalah kabeh. Lah sampean mboten sujud lah masalah kabeh. Nah ini. Karena imam tidak ngerti tadi. Jadi malah noleh menghadap ke makmum, salahku apa? Lah ini lihat. Jadi kalau imam mengerti, ditegur, harus ikut yang menegur, ditegur oleh makmumnya. Namun sekali lagi, kalau makmumnya satu tidak harus. Yang kedua, yang jadi masalah, imam tidak mengerti salahnya di mana. Tadi harusnya berdiri ke rakaat ketiga, seharusnya sholat tasyahud awal, tapi langsung berdiri, ditegur oleh makmum. Dia tidak ngerti salahnya apa. Nah, maka dia langsung saja berdiri ke rakaat yang ketiga, tidak pakai tasyahud awal. Ini. Akhirnya, kemudian setelah tasyahud akhir, salam. Nah, salam. Bagaimana caranya? Setelah salam, kan sudah selesai. Nah, imam diingatkan, Pak Imam tadi ada kesalahan, jangan boten tasyahud awal. Nah, bagaimana caranya? Terus sujud sahwi. Jadi sujud sahwi lagi, tidak usah pakai berdiri takbirun, tidak, langsung duduk sujud sahwi. Kemudian salam lagi. Jadi tadi salam untuk sholat, ini salam untuk sujud sahwi. Tadi salam lagi, sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian duduk, salam. Ini jadi tidak menambah, tidak mengurangi, tapi cukup dengan sujud sahwi. Setelah diingatkan, walau sudah ngomong ya sudah selesai, boleh ngomong. Jadi kalau salam kan sholat selesai, maka makmum mengingatkan, Pak Imam tadi sholatnya salah loh. Salahnya apa? Tadi tidak pakai tasyahud awal. Ya sudah, mari diganti. Maka imam kembali ke tempatnya, makmum juga begitu, langsung sujud sahwi, salam lagi, kemudian selesai. Jadi begitu caranya. Ya. Baik, selanjutnya kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Basuki, Purwosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Halo, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan surat 36 ayat
2 dan 3 atau dilanjutkan 4 ya bisa. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-36 Surat Yasin. Yasin ayat 2, 3, dan 4. Ya. Surat ke-36 itu surat Yasin, ya, surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya berapa tadi? 2, 3, dan 4. Dan 4, ya. Yasin, ayat 1. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Ini. Ala siratul mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilul azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dan ini kan dibaca saja sudah sangat jelas loh. Di Al-Quran itu ya isinya penuh dengan hikmah. Hikmah itu bisa ilmu, bisa kebijaksanaan, bisa segala macam kebaikan. Itu hikmah. Di hikmah itu kebaikan apapun itu masuk namanya dalam Quran disebut hikmah. Ilmu juga hikmah. Kebijaksanaan juga hikmah. Nah, Quran itu isinya lengkap dari A sampai Z untuk kepentingan manusia itu sudah ada dalam Al-Quran sampai kiamat. Jadi Quran tidak akan habis dipelajari oleh setiap manusia sampai kiamat, tidak akan habis. Surat Al-Kautsar, Al-Kautsar itu hanya berapa ayat? Bisa dibayangkan. Quran Inak Toina, ulama besar ya baca Inak Toina sama dengan anak kecil TK Inak Toina. Yang lebih hebat lagi, Al-Quran ini 30 juz sebesar itu. Ada anak kelas 2 SD hafal 30 juz Al-Quran. Tapi sedikit sedikit yang sampai puluhan tahun jadi kiai, jadi imam, tidak hafal Quran ada. Ini hebatnya Al-Quran seperti itu. Dan isinya luar biasa, luar biasa. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka wajib dipelajari. Dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Hudal lil muttaqin, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa, bagi petunjuk. Nah ini. Maka sekali lagi saya tekankan ini. Jadi baru hati yang kemarin saya tekankan. Jadi sebenarnya tugas pokok kita hidup ini hanya satu saja, ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Sudah itu. Karena apa? Sudah kalau kita ngaji Quran itu sudah urusan dunia akhirat selesai. Ini. Satu saja gampang. Kita hidup di dunia ini perlu sandang, pangan, papan, semuanya ada. Sandang. Tapi ingat, mungkin besok semua sudah kita tinggalkan. Maka akhirat diutamakan. Ini. Diutamakan akhiratnya. Nah, kalau orang mengutamakan akhirat, kita di akhirat hanya ada dua. Karena ada dua, ada surga, ada neraka. Jadi kalau sudah berpikir akhirat itu hanya dua, tidak ada berpikir uang sak gepok, tidak ada, yang ada surga, neraka. Nah, saya akan ke surga apa ke neraka itu saja jadi pilihan. Nah kapan? Mungkin besok, mungkin hari ini. Nah kalau ingin ke surga sudah siap sanggup apa belum? Untuk menantang neraka berani apa tidak? Maka kalau orang mengingat surga neraka, dia akan pasti jadi orang yang baik. Karena apa? Tidak mungkin dia akan berani menentang neraka yang Rasul katakan panasnya 70 kali lipat panasnya dunia ini. Sahabat, ya Rasulullah, yang panas dunia sekarang sudah bisa untuk masak apapun. Lah bagaimana kalau sampai 70 kali? Untuk membakar diri kita, semuanya akan meleleh sampai habis diri kita. Tapi tidak mati, itu yang hebat. Dibakar sampai meleleh jadi air tapi tidak mati. Betapa mengerikannya. Nah, kalau orang sudah membaca yang seperti itu, mengerti yang seperti itu, dia akan main-main untuk berbuat dosa, warna kenikmatan dunia yang luar biasa, apalagi menumpuk harta,
yang mungkin besok akan ditinggalkan, kerja mati-matian dari pagi sampai pagi, lembur dan sebagainya, kemudian pulang dari kerja di tengah jalan meninggal. Nah, apa artinya? Apa artinya? Sempat ibadah pun tidak, malam pun tidak sempat tahajud karena kerja, kemudian paginya mati. Apa artinya? Nah ini, itulah maka Quran yang penuh dengan hikmah pelajaran ini, manfaat ini, ilmu ini kita pelajari. Wajib pelajari Quran, ngaji itu wajib. Ini. Nah, kan dengan tegas bahwa Muhammad seorang Rasul. Jadi Nabi menerima wahyu. Jadi Quran itu bukan buatan manusia. Nabi hanya menyampaikan saja. Ini firman Allah disampaikan Rasul, kemudian disampaikan pada kita umat manusia. Maka sampai kiamat tidak ada yang bisa merubah. Satu huruf pun sampai kiamat tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Allah yang menjaga. Quran itu firman Allah yang Allah akan menjaga. Allah berjanji sendiri, inna nahnu nazzalna Qur'an wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Al-Quran pada Muhammad. Aku akan menjaga. Maka asal Quran itu sampai kiamat dia akan bisa diragukan. Nah ini maka sekali lagi ayat ini sangat penting dan Quran inilah yang akan menyelamatkan kita. Yaitu di atas jalan yang lurus yang benar dunia maupun akhirat. Ya begitu. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Kalau kita didolimi yang begitu sangat berat oleh seseorang, bolehkah kita mencaci dan mendoakan kejelekan kepada orang yang mendolimi kita tersebut, Ustadz? Atau tetap kita mendoakan kebaikan? Mohon tausiahnya. Jadi kalau kita didolimi, kita berbuat dolim itu apa bedanya kan itu? Jadi kalau mereka berdolim pada kita membalas mendolimi. Katakanlah cara bahasa Jawa, kita dipusui gentim misuh, ya apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama rugi. Maka Islam mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Jadi balaslah keburukan orang itu dengan yang lebih baik. Jadi ada orang berdolim pada kita, jangan ganti dolimi, jangan. Kita berbuat yang lebih baik daripada perbuatan mereka. Pertama apa? Maafkan, sudah. Maafkan. Apa gampang? Tidak gampang. Surga itu bukan tempat yang mudah dicari kan itu. Jadi untuk mendapatkan surga itu tidak gampang. Kira-kira dengan baca qul 1000 kali surga. Tidak. Iman, amal, sholat. Terima amal sholat tadi. Termasuk amal sholat itu tidak membalas kedoliman orang lain pada mereka kan itu. Orang lain pada kita berdolim, kita balas bukan amal sholat itu. Yang amal sholat itu orang berbuat dolim pada kita membalas dengan yang lebih baik. Menurut Allah kan begitu. Irfa' billati ahsan. Balaslah keburukan orang lain, kedoliman orang pada dirimu itu dengan cara yang lebih baik. Ini. Maka semaksimalnya sekali lagi memang berat. Apalagi yang namanya sabar itu berat. Allah mengatakan begitu. Sabar itu berat, syukur itu juga berat, tapi itu modal untuk orang masuk surga. Ini disyukuri kalau kita sudah Allah selamatkan dengan Islam ini, kemudian kita berusaha bersabar. Apapun kata orang pada diri kita, pasti tidak menyenangkan katakanlah, karena tidak senang pada diri kita. Tapi jangan dibalas, Jangan mereka dolim, kita berdolim ganti, apa bedanya? Kita orang Islam harus berbeda. Ya begitu. Ya, jawaban dari pertanyaan Pak Supriyono sekaligus yang mengakhiri Ustadz Risalah Tafsir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tausiahnya, semoga dapat menjadikan pelajaran Ustadz, peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa dijawab semua. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim, serta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.